Kalau dulu ketika belum sukses, saya ikut yang Unleash the Power Within. Ya. Oke, dan akhirnya ketika berhasil dapat $1 juta dan sukses, ada momen di hidup saya di mana saya ngerasa kok kayaknya lebih semangatan dulu gitu ketika belum sukses dibandingkan ketika sudah berhasil gitu. Dan barulah disitulah saya mencari tahu yang namanya destiny, yang namanya fulfillment, yang namanya purpose in life. Jadi Miss Mary waktu masuk ke financial company itu tahun berapa itu ya? Begitu lulus. Oh, Iya, setelah lulus. Setelah lulus berarti tahun 2002. Oh, 2002. 2002. Ya, Pak Alfanya enggak ya? Sama-sama, jadi kita sama-sama sama-sama ya? memulai. Cuma pada saat itu kita juga sudah tahu bahwa saya orangnya mungkin lebih ekstrovert, jadi saya yang lebih di depan. Pak Alfa sebenarnya lebih ke introvert, jadi dia yang lebih strategis, jadi dia yang lebih menyusun behind the scene. Sampai hari ini pun juga seperti itu. Jadi kalau di Mary Riana Group mungkin orang taunya Mary Riana Group karena ada namanya Mary Riana gitu, tapi di belakang layar semua he's the boss. Jadi dia yang biasanya lebih strategiknya, lebih ngurusin bisnisnya, lebih ngurusin tim buildingnya juga dan seterusnya. Jadi saling melengkapi. Jadi saling melengkapi. Ya. Melengkapi. Betul. Benar-benar saling melengkapi sih di segala hal. Ya. Gitu. Jadi waktu di financial company itulah Miss Mary bisa mengumpulkan sampai $1 juta itu ya. $1 juta di pertama usia saya 26 di usia ya. 26 tahun. Luar biasa sekali. Jadi kalau anak-anak seusia Miss Mary kan mungkin masih baru mau mulai kerja gitu ya. Jadi you start-nya sudah memang lebih awal. Jadi waktu kuliah pun kan sudah mencari uang ya. Udah mencoba, betul. Tapi sebenarnya kalau saya bisa jujur Pak Hermanto, saya nggak pernah mentargetkan wah harus punya $1 juta. Enggak, waktu begitu lulus kuliah target saya cuma satu. Sebenarnya saya benar-benar pengen bayar hutang secepatnya. Waktu di usia 20 itu? Waktu pas lulus kuliah. Waktu kuliah. Ulang tahun ke-20, pokoknya target saya pengen bayar hutang, saya pengen bisa membahagiakan orang tua saya gitu, ingin memberikan yang terbaik gitu di masa hidupnya mereka, dan kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang sukses gitu. Dan bagi saya mungkin kayak definisi kayak milioner gitu, bilioner gitu, itu adalah definisi orang sukses, dan saya pengen jadi mereka gitu, jadi orang sukses. Tapi saya nggak pernah benar-benar kepikir bahwa saya benar-benar bisa mendapatkan $1 juta itu. Cuma karena ya bersyukur karena kerja keras, hutangnya terbayar dalam waktu kurang dari 6 bulan, dan akhirnya ya karena kita udah ada ritmenya, ya tinggal dilanjutkan aja kan, otomatis kalau kita terus mengerjakan, otomatis kan the money will come by itself gitu. Jadi ya dan sangat membanggakan karena seorang perempuan ya, usia 26, orang Indonesia, bukan Singapura ya. Iya, orang Indonesia. Dan bisa mendapatkan penghasilan sebegitu tinggi. Jadi memang prestasi yang luar biasa. Amin. Dan Miss Mary masih ngelanjutin di financial itu terus atau berubah? Iya, sudah berubah. Jadi di tahun 2014 saya memutuskan untuk kembali back for good in Indonesia, ya, dan menjual bisnis yang di Singapura. Jadi di Singapura sekarang sudah enggak. Tahun 2006 sampai 2014 itu 2002 berarti begitu saya lulus kuliah. Ya, 2002 sampai 2014. Ya, berarti ya cukup lama sebenarnya, 12 tahun memang di sana. Iya, tapi itu triggernya juga gara-gara Tony Robbins lagi, Pak Hermanto. Iya, jadi kalau dulu ketika belum sukses, saya ikut yang Unleash the Power Within. Dan akhirnya ketika berhasil dapat $1 juta dan sukses, ada momen di hidup saya di mana saya ngerasa kok kayaknya lebih semangatan dulu gitu ketika belum sukses dibandingkan ketika sudah berhasil gitu. Dan barulah disitulah saya mencari tahu yang namanya destiny, yang namanya fulfillment, yang namanya purpose in life. Dan akhirnya saya dan Alfa waktu itu pergi ke Gold Coast untuk ikut Tony Robbins. Jadi ke Amerika? Ke Australia di Gold Coast. Gold Coast, waktu itu kita tahun ikut berapa ya? Date with Destiny tahun 2008. 2008. Date with Destiny. Dan disitulah akhirnya saya benar-benar tahu bahwa kan kalau Unleash the Power Within yang datang biasanya 5.000 orang lebih ya, 10 ribuan gitu kan, orang-orang yang belum sukses, pengen go to the next level. Sedangkan kalau yang di Date with Destiny itu lebih banyak yang datang orang-orang yang sukses, udah CEO, udah artis, udah prominent figure, tapi mereka mencari
what is the destiny, what is the purpose in life gitu. Tujuan hidupnya apa, mengetahui lebih detail lagi gitu, value kita dalam hidup apa sih gitu, dan kita prioritaskan. Dan disitulah akhirnya saya dan Alpha benar-benar tahu jati diri kita, apa yang menjadi value kita, dan disitulah baru kita tahu apa yang namanya passion, dan baru kita merencanakan rencana map hidup kita sesuai seperti apa yang kita mau dan kita desain gitu. Dan disitulah akhirnya saya baru mulai tahu bahwa passion saya, I have passion in personal development, in education gitu. Dan akhirnya kembali ke Indonesia pun itu yang kita buat di Indonesia. Tapi ke Indonesianya kan 2014 ya? Iya. Berarti selama 6 tahun masih di Singapura ya? Itu kan 2008 ya. Oh, 2008. Sorry, 2008 kan ya, dari Date with Destiny, ya? Betul. Terus 2010 akhirnya saya merumuskan mimpi saya yang baru. Jadi setiap 10 tahun. Nah, jadi di tahun 2010 itulah baru kita merumuskan, what do we want to have in the next 10 years? Dan disitulah akhirnya saya merumuskan mimpi $1 juta saya bukan untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang, khususnya di Indonesia. Ya, it's not just about income, but it's also about impact. Gitu. Mulia sekali ya. Jadi itu sih yang benar-benar akhirnya kita desain ulang lagi. Belum kepikiran benar-benar mau back for good itu Indonesia, Pak Hermanto, karena waktu itu kan memang kita juga udah berkeluarga, udah ada anak, semuanya juga udah di Singapura, dan bisnis di Singapura pun juga sudah sangat bagus gitu kan, udah berjalan. Nggak pernah kepikiran untuk benar-benar back for good. Saya pikir, kita berdua pikir ya udah paling bisa dari Singapura lah gitu kan. Tapi ternyata ketika kita bolak-balik ke Indonesia, kita merasa bahwa if we really want to create impact, ya kita harus dari sumbernya gitu, di tempat di mana kita ingin membangun. Dan akhirnya ya udah kita memutuskan untuk kembali menetap di Indonesia. Kenapa akhirnya 2014? Karena butuh waktu untuk mengadjust bisnisnya di sana, anak-anak sekolah di sini, dan jadi ya udah baru back for good-nya 2014 di sini. Jadi di 2014 sudah full di Meridiana ini ya, education ya. Yes, 2014 kita balik ke Indonesia. Belum ada Meridiana Group, baru kita buat pertama kali Meridiana Learning Center. Learning Center gitu. Jadi in education, khususnya buat kids and teens. Ya, itu pun ketika pertama kali bikin Meridiana Learning Center, banyak yang bilang jangan bikin. Dan banyak yang nertawain. Kenapa? Karena ada yang bilang seperti ini. Dia juga di education sih, dan dia juga bikin learning center. Dia bilang, Miss Mary, kalau bikin learning center di Indonesia itu nggak ada uangnya. Kalau mau uangnya banyak, join property, join tempat bikin yang besar gitu, karena nilai kalinya besar gitu katanya. Kalau bikin learning center, karena dia juga punya learning center, apalagi education, paling sebulan mungkin dapatnya 30 juta. Dia bilang. Miss Mary ngomong satu kali aja ngomong pasti lebih dari 30 juta kan. Saya bilang iya benar juga sih gitu. Jadi bayangin Miss Mary ngomong nggak nyampe 2 jam udah bisa mendapatkan income daripada 1 bulan ngurusin learning center gitu. Udah gitu belum tentu profitable juga, udah gitu juga banyak orangnya juga dan segalanya gitu. Jadi bilang kalau profit definitely mendingan yang gede-gede aja gitu. Tapi karena saya udah tahu what is my passion, karena kan janji saya juga is not just about income kan, karena saya percaya dan saya juga pengen benar-benar meng-create learning center yang ngajarin personal development, ngajarin public speaking gitu. Jadi akhirnya kita pikir ya udah kalau dia nggak bisa, bukan berarti saya nggak bisa juga kan. Iya kan, benar. Kalau walaupun misalnya rata-rata 30 juta, contohnya 30 juta per bulan, tapi kalau saya punya 100 cabang kan 30 juta kali 100 lumayan juga kan, 300 juta. Jadi kan tergantung gitu. Jadi it's not just about the money. Dan akhirnya udah kita buat kurikulumnya sesuatu yang baru yang nggak pernah dijalanin sebelumnya, dan memang nggak mudah juga, tapi ya bersyukurlah dari situ karena sesuatu yang kita yakini, kita sungguh-sungguh, dan akhirnya sekarang sudah ada 10 cabang Meridiana Learning Center dan it keeps growing gitu. Jadi ya again cepat sekali itu. bersyukur. Waktu buat film berarti tahun berapa ya? 2014. Oh ya, waktu itu ya? Iya, munculnya 2014 akhir gitu. Tapi waktu proses membuat film masih bolak-balik Singapura, Jakarta. Iya. Gitu. Jadi it's not easy sih untuk kembali ke Indonesia dan memulai sesuatu yang baru. Tapi ya sometimes justru sesuatu yang nggak mudah itu kan yang membentuk kita menjadi lebih baik lagi and go to the next level. Jadi tentu waktu Miss Mary dan juga Pak Alpha mutusin kembali ke Indonesia, ya keluarga di Indonesia happy dong. Yes,
happy, tapi orang tua saya khususnya mama ya, maksudnya mama pikir sekarang kan soalnya adik-adik saya semua udah di sana, jadi pikirnya kenapa balik lagi ke Indonesia gitu. Dan mungkin orang yang nggak tahu juga banyak yang nanya ngapain sih balik ke Indonesia gitu kan, lebih enak di sana, lebih nyaman, lebih aman, apalagi buat anak-anak ya kan. Udah gitu internet juga lebih cepat dibanding Indonesia, nggak macet, nggak banjir gitu. Mungkin orang yang nggak mengerti berpikirnya ngapain susah-susah balik, toh cuma 1 jam bolak-balik kan, gampang, nggak usah tinggal. Ya tapi at least karena saya dan Alfa tahu this is what we want, ini sesuatu yang memang bisa kita lakukan, bisa kita kontribusikan dan ingin kita besarkan, dan kita yakini, gitu. Itu suatu purpose yang sangat mulia ya. Jadi ingin berbagi kepada seluruh masyarakat di Indonesia ya. Amin. Karena saya ingat janji saya sih Pak Hermanto. Jadi waktu pas di Tony Robbins itu saya pernah janji dan saya bilang kalau yang dia bilang benar-benar berhasil. Kalau si Tony Robbins bilang kan dia tuh benar-benar udah bisa menaruhkan harapan gitu di hidup saya. Dan kalau saya benar-benar suatu saat nanti bisa berhasil, saya pengen jadi orang seperti dia. Yang benar-benar bisa mengembalikan harapan orang-orang yang udah hampir lose hope gitu. Jadi saya ingat lagi ketika saya flashback dan saya ingat lagi janji saya itu, saya benar-benar pengen menjadi seperti dia gitu, untuk mengembalikan apa yang dia sudah berikan kepada saya, sehingga ya saya juga bisa memberikan harapan gitu untuk orang-orang, anak-anak muda yang mungkin dia juga punya mimpi yang mungkin belum berhasil gitu. There's always a hope. Selalu ada jalan gitu. Dan Anthony Robbins ini memang sosok yang bisa membangkitkan semangat, memberi inspirasi ke banyak orang, karena Anthony Robbins juga dari keluarga yang sangat sederhana juga ya. Dia asalnya juga office boy ya, pembersih kaca, dan badannya gemuk. Jadi nggak ada yang dilihat itu, nggak ada yang positif itu. Tapi dia bisa merubah diri dia sampai segitu terkenalnya dan luar biasa sekali. Betul. Ya sama seperti Pak Hermanto. Saya ikut waktu tahun 2015 di Singapura. Bareng Miss Mary juga. Miss Mary di interview. Ya. Saya duduk di depan waktu itu. Iya, betul. Jadi itu jadi pas lagi tahu Tony Robbins datang lagi tahun 2015, saya pikir di Singapura kan? Ya di Singapura, betul. Saya pikir ya udahlah reunian aja, kesannya kayak kenal gitu kan, reunian. Saya pikir enggak apa-apa. Tapi waktu itu saya janji, kalau pertama kali saya datang, saya cuma bisa bayar tiket general yang paling murah. Jadi pada saat itu saya mau tiket yang paling depan gitu. Udah bisa bayar tiket paling depan dan mahal. Dan waktu itu kalau Pak Hermanto ingat kan, saya girang-girangnya loncat karena Tony Robbins nyamperin saya. Karena Tony Robbins nyamperin saya. Jadi ini iseng aja sih, karena saya selalu percaya mind over matter. Jadi begitu datang ke sana, saya bilang, oke, dulu saya dari jauh datengin ke dia lari-lari gitu kan. Sekarang saya pikir law of attraction, bukan saya datang ke dia, saya mau dia yang datengin saya. Benar. Jadi begitu akhirnya dia nyamperin saya, ya kan, dan bawa tas dan nanya, oh what's your name gitu. Saya seneng banget karena saya pikir tuh, wow, ternyata terbukti lagi kan bahwa apa yang kita pikirkan dengan sungguh-sungguh bisa ya. Dan akhirnya udah dia nyamperin saya dan akhirnya saya senang banget gitu, bukan saya lagi nyamperin dia. Dan ada sesi khusus juga dengan Miss Mary kan? Ada. Acara itu selesai. Ada. Jadi begitu acara itu kan di ruang VIP. Pak Hermanto juga di sana berarti ya? Saya nggak ikut waktu itu, tapi saya tahu. Oke. Iya. Karena ada anaknya Pak Teguh juga di sana. Di situ juga. Iya. Jadi pas lagi Pak Tong kan juga datang. Patung juga datang, betul. Nah, jadi pas lagi ada di acara itu, ya udah karena saya punya kesempatan untuk ketemu, jadi saya bilang saya pengen berterima kasih secara langsung kepada dia. Jadi saya udah siapin foto yang pas lagi tahun 2001, saya print, saya kasih ke dia, saya tulisin ucapan terima kasih, saya kasih bukunya, saya kasih film juga, dan comic book, karena di comic booknya itu juga ada tokoh Tony Robbins di situ. Itu kan ketiga ya, pertemuan yang ketiga. Itu pertemuan yang ketiga. Waktu di Gold Coast waktu itu nggak ketemu face to face seperti itu. Pakai apa waktu itu? Pakai apa? Enggak, Anthony Robbins-nya nggak datang. Ada Tony Robbins-nya ada. Tapi saya waktu itu nggak nggak bisa tatap muka juga? Nggak langsung ngomong tatap muka seperti itu. Tahun 2008 juga kondisi saya lagi hamil sebenarnya. Jadi pas lagi saya sign up waktu itu belum
belum hamil, tapi pas lagi datang ke sana udah lagi hamil berapa 3-4 bulan kayaknya. Iya. Jadi baru reunited back dan benar-benar bisa say thank you-nya tahun 2015. Ya, Pak Hermanto ingat ya? Ingat. Iya. Karena sama-sama dari Indonesia kan. Sama-sama dari Indonesia, betul. Dan saya cuma ingin tahu aja seperti apa, kan sering dengar namanya ya. Oh iya. Jadi ya memang beda ya kalau lihat video sama langsung ke tempatnya itu. Ibarat kalau lihat sepak bola ya. Betul. Sepak bola lihat dari TV sama lihat di gelanggang sepak bola kan wow. Beda ininya. Beda sekali feel-nya ini kan. Betul. Ikut lompat-lompat. betul. Tapi sejak itulah akhirnya setiap 10 tahun saya selalu punya resolusi, saya selalu punya mimpi. Makanya kan ulang tahun ke-20 saya punya mimpi dan akhirnya berhasil ya. Puji syukur, puji Tuhan berhasil. Ulang tahun ke-30 pun waktu itu masih di Singapura, saya punya target pengen kembali ke Indonesia menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan di Indonesia dan ternyata puji Tuhan bisa berhasil gitu kan, nggak pernah ngebayangin bakal punya TV show sendiri, punya podcast YouTube, punya learning center, nggak pernah kepikiran gitu, karena background saya kan juga bukan di broadcasting dan seterusnya kan, dan tapi disitulah again sometimes saya dan Alpha gitu, kita memaksa diri kita untuk selalu punya mimpi 10 tahun ke depan, bukan hanya untuk mencapai dan membuat menjadi kenyataan sih, tapi karena ketika kita bisa punya mimpi dan visi ke depan, dengan sendirinya itu mengupgrade diri kita, memperbesar kapasitas kita gitu kan untuk sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Nah, jadi ya itu masuk ulang tahun ke-20, 30 dan tahun lalu 2020 yang ke-40 ulang tahun mimpi baru berarti. Nah, ini untuk yang ke-40 ini 40. Mimpi barunya apa nih Miss Mary? Mimpi baru. Karena dari 20 sudah tercapai, 30 tercapai ya. Nah, ini next destination-nya 40 ya, 40 sampai 50 ini 40 sampai 50, betul. Iya. Penasaran ya? Penasaran dong. Saya tunggu-tunggu nih. Oke. Itu bukan sesuatu yang mudah sih Pak Hermanto, karena mungkin buat saya dan Alpha butuh waktu bahkan 1 tahun sebelumnya ya, beberapa bulan sebelum untuk benar-benar mematangkan apa sih gitu yang benar-benar kita inginkan. Karena mungkin kan goal kita bisa berubah, tapi kan kayak vision 10 tahun ke depan kan harus itu, stick to it gitu kan. Jadi kalau 20 tahun pengen jadi orang sukses, kalau umur 30 pengen menciptakan dampak positif kehidupan jutaan orang di Indonesia, betul. Ulang tahun ke-40 saya ingin bisa menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Wow. Jadi udah ke dunia ini ya. Thank you. Karena saya pengen bisa apapun juga yang saya dan Alpha dan kita semua, at least kita berdua lakukan di Indonesia ini, dampaknya tuh bukan hanya di Indonesia saja, tapi untuk negara-negara sekitarnya, untuk dunia gitu. Saya pengen orang lain juga bisa melihat, wah ada sesuatu loh karya yang bisa kita lakukan dari Indonesia gitu. Jadi itu sih hal yang akan kita lakukan. Masih diinspirasi, edukasi, dan salah satu perwujudannya juga dengan memperbanyak lebih banyak entrepreneur. Jadi kalau dulu saya susah-susah nyari kerja, mungkin dari umur 30 saya bisa menciptakan lapangan kerja ya, puji Tuhan, dan mungkin 40 tahun ke depan, saya ulang tahun ke-40 ya, berarti sampai 10 tahun ke depan ya saya ingin bisa menggroom orang-orang juga untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang banyak juga gitu. Jadi lebih menggroom dan bekerja sama dengan lebih banyak lagi entrepreneur. Maka kita juga bangun sekolah entrepreneur, bekerja sama dengan Founder Institute yang di Silicon Valley. Jadi ini sih beberapa hal yang akan kita lakukan ke depannya. Yang kerja sama dengan Founder Institute itu tahun 2020 akhir ya? Yes, baru dan batch pertama kita akan mulai di bulan Februari 2021 ini. Oke. Gitu. Nah, itu mencari new entrepreneur yang ada di Indonesia. Yes, jadi sebenarnya kita Founder Institute itu lebih untuk menggroom founder, karena di Indonesia ini banyak banget ide, banyak juga investor yang ingin menginvest ya kan, tapi yang kurang itu adalah good founder, karena ide sebagus apapun, tapi kalau nggak di-execute dengan good founder, nggak akan berhasil, ya kan? Maksudnya ide sebagus apapun, didanai dengan dana sebanyak apapun, tapi kalau founders yang mengerjakannya juga nggak punya kapasitas yang baik dan nggak bisa long term, juga nggak akan berhasil, gitu. Dan akhirnya udah kita bangun untuk menggroom para founders.
gitu. Nah, nanti at least ini kan is a pre-seed accelerator. Nah, semoga dari sekitar 3,5 bulan programnya, dan setelah itu baru nanti kita lanjutkan ke yang tahap-tahap berikutnya. Oke. Jadi gitu. Ini mirip-mirip dengan yang ada di startup dong. Oh iya, Pak Hermanto nonton startup ya. Jadi kayak sandboxnya. Kayak sandboxnya dong ini ya. Jadi yang mencari para entrepreneur dan juga yang akan mempertemukan dengan para investor. Yes, mirip. Tapi itu syaratnya untuk entrepreneur bisa masuk di Founder Institute ini apa ya? Biasanya kita ada tesnya dulu, jadi ada DNA Entrepreneur Test. Lalu setelah mereka lolos tesnya, mereka bisa mengikuti programnya selama 3,5 bulan. Nah, selama 3,5 bulan itu bukan hanya program aja ya, tapi kan itu juga ada tesnya juga, ada project-project yang harus mereka kerjakan. Biasanya kalau dari data statistik, dari ribuan orang yang apply, paling mungkin cuma sekitar 50 orang yang masuk ke programnya, dan dari 50 orang paling yang lulus mungkin sekitar 10-12 orang. Jadi gitu. Nyaringnya itu dari dalam 3,5 bulan. Dalam 3,5 bulan itu dari berapa itu? Cuman tersaring 50? Iya. Kira-kira 10%-nya gitu? Berarti kurang dari 10%-nya yang akhirnya berhasil 50? Graduates gitu. Jadi kalau sekarang di batch yang sekarang nih ya, di batch yang sekarang kita kan baru mau buka untuk yang bulan Februari. Yang daftar itu sudah lebih dari 1.000. Yang lolos tes, yang baru lolos tes kan ada di entrepreneur testnya itu juga baru mungkin sekitar 200-an. 200. Dari 200 disaring dari lagi. Dari 200 lagi nanti yang ter-enroll terprogram, terus baru selama 3,5 bulan itu mereka ada tugas-tugas. Mereka harus selesai lagi dulu sampai 3,5 bulan, baru selesai mereka lulus. Nah itu lulus dari 200 itu kira-kira 50-an? Lulus dari 200 tergantung ya, kalau di batch yang sekarang. Kalau yang di batch sebelumnya dari 50 paling cuma 12 yang berhasil. Cuma 12? Dari batch sebelumnya. Mensaringnya ini sangat ketat, supaya tingkat kesuksesannya itu juga semakin tinggi kan ya? Yes, betul. Karena program yang dibuat, kan ini kan kita menggunakan kurikulum yang memang sudah teruji yang dibuat oleh Founder Institute yang berasal dari Silicon Valley. Jadi kurikulum dari sana, metodenya dari sana, dan dikawinkan dengan para mentor yang ada di Indonesia. Jadi yang mentor yang nanti juga akan mementor founders ini juga mentor-mentor seperti para founders startup yang ada di Indonesia sekarang. Iya, seperti foundernya Bukalapak, foundernya Tokopedia, dan seterusnya gitu. Nah, lalu dari situ baru ketika mereka berhasil, at least mereka sudah menjadi founders yang at least potensi untuk mereka bisa membuat startup yang berhasil dan scalable di kedepannya jauh lebih besar. Baru nanti dari situ lanjut lagi. Itu mereka ada minimum orangnya nggak, Miss Mary? Maksudnya 1 orang, 2 orang aja sudah boleh atau harus 1 tim? Oh, enggak. 1 orang juga bisa. Tapi kalau misalnya kamu udah punya tim, karena biasanya mereka nanti bisa cari tim di situ. Jadi kalau kayak di Sandbox, pas Pak Hermanto nonton kan ya. Jadi mereka datang, yang diharuskan mencari CEO itu ada yang datangnya as a CEO, mungkin ada yang backgroundnya mungkin management, ada yang backgroundnya coder, ada yang backgroundnya mungkin punya designer dan seterusnya. Tapi mereka datang ke situ. Nah, jadi yang biasanya ikut di Founder Institute juga beragam. Nggak semuanya coder, programmer, nggak semuanya juga calon CEO. Ya, intinya seseorang yang punya DNA entrepreneur, punya sifat, karakter, cara pengambilan keputusan, makanya kita cari founder. Jadi ini bukan Startup Institute, tapi Founder Institute gitu. Nah, nanti dari situ biasanya kita lihat kalau mereka memang sudah punya ide dan sudah punya tim, mereka bisa datang, tapi harus apply satu-satu. Tapi kalau misalnya mereka belum punya ide sama sekali, mereka bisa di Founder Institute, dan di situ mereka bisa mempitch idenya dan mencari anggota timnya juga di situ. Dari Miss Mary waktu itu membimbing atau apa? Belum, kita baru mulai batch-nya nantinya ikut menseleksi nantinya gitu. Ikut saya juga sebagai mentor, dan sekarang saya sebagai director dari Founder Institute Indonesia. Jadi ada saya, Pak Alfa, sama Pak Andi Zain juga dari Kejora Capital. Jadi kalau di startup seperti Han Ji Pyong-nya gitu. Tapi nggak segalak itu kayaknya. Mungkin kayak Madam Sun Hak tapi versi muda kali. Tapi galak, kadang galak itu juga perlu. karena tingkat kegagalan ini kan tinggi sekali ya. Oh iya, betul. Jadi memang
daripada sudah masuk semakin sakit kan ya. Betul banget Pak Hermanto. Jadi lebih baik dia tahu pahitnya realita. Iya, enggak mudah dan untuk menjalankan bisnis itu ya. Betul. Jadi banyak orang yang sifat pemikiran mindsetnya masih employee itu sangat berbeda dengan employer kan. Betul. Jadi kalau seorang employer itu biasanya ya benar-benar memikirkan bisnisnya itu 24 jam itu. Iya. Tidur aja bisa mimpi-mimpi kan. Iya. Kalau employee kan enggak kan ya. Jadi kalau dia perusahaan tutup ya dia tinggal apply cari perusahaan yang lain. Kalau employer nggak bisa dong. Betul. Ini perusahaan sendiri. Tutup gimana? Nggak bisa. Betul. Jadi sakit pun juga kerja. Nah ini kan yang konsekuensi yang harus diketahui kan ya. Iya. Nah itu arahnya semua lini bisnis atau spesifik bisnis tertentu? Semua bisnis. Manufacturing juga oke. Tapi khusus yang F&B. Founder Institute ini sebenarnya sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Persis Sandbox juga dong ya. Mirip ya. Betul ya. Ya simpelnya gampang. Teknologi ya. Jadi ke arah teknologi. Menggunakan teknologi ya, tapi nggak harus maksudnya menggunakan teknologi untuk men-scale up bisnisnya. Oke, jadi meskipun seperti F&B asalkan basisnya teknologi masih oke. Yes, bisa menggunakan teknologi karena salah satu hal yang kita percaya untuk bisa scalable lebih banyak lagi dan lebih cepat adalah dengan menggunakan teknologi. Gitu. Terutama dari pandemi ini yang benar-benar membuat semua melek ya. Harus ke teknologi, harus ke digital. Betul. Dunia sudah gak ada batas gitu ya. Betul. Dan saya juga terus belajar sih. Makanya jadi I'm so excited. Jadi ini juga satu hal yang baru. Sesuai dengan passion karena passion saya memang di bidang education. Kalau passionnya Pak Alfa itu sebenarnya lebih di bidang investing juga, investor. Jadi at least ini juga salah satu project yang kita lakukan. Apalagi juga bekerja sama dengan Founder Institute yang ada di Silicon Valley, dengan Pak Andi Zain juga dari Kejora Capital. Jadi I'm excited yang buat hal yang baru ini juga. Ya. Tapi tantangannya sangat berat karena ini kan startup ini kan baru mulai semua kan ya. Dan di pikiran mereka ini kan mau sukses secara instan. Maksudnya maunya cepat. Betul. Nah ini yang perlu diketahui kalau segala proses apalagi yang goalnya besar itu nggak bisa cepat, nggak bisa instan gitu ya. Setuju. Nah mereka bayangannya kadang seperti yang sudah sukses seperti Gojek atau seperti Tokopedia, itu berapa banyak yang seperti itu kan ya di dunia aja nggak banyak. Betul. Jadi kadang terlalu besar sekali. Nah ini yang memang harus diingatkan kan. Iya, setuju. Makanya kita memberikan reality check gitu untuk mereka. Jadi kalau ketika mereka nge-pitch dan kita berpikir bahwa ide ini nggak bagus atau kita tanya gitu executionnya seperti apa, atau mungkin kalau dia nggak punya ketahanan untuk bisa melakukan project-project tugas-tugas yang dikerjakan, ya gimana dia bisa berhasil di kedepan di dunia nyatanya kan. Jadi lebih baik berkeringat ketika latihan daripada berdarah-darah ketika bertempur kan. Jadi tugasnya dari Founder Institute selain menemukan calon entrepreneur, juga mencari calon investor dong. Siapa yang mau invest dong? Betul. Jadi biasanya itu kan satu ekosistem yang saling membantu Pak Hermanto. Jadi kalau kita kan pre-seed, jadi kayak benar-benar di awal banget. Makanya kita cari founder. Jadi baru founder. Makanya orang yang baru punya ide pun nggak apa-apa. Kalau mereka punya entrepreneur, yang kita cari adalah founder yang bagus. Karena kita percaya kalau foundernya bagus, walaupun idenya nggak berhasil, dia bisa pivot. Kita bisa melakukan sesuatu, bisa switch gitu. Makanya kita benar-benar tahap awal banget founders. Nah, baru dari situ biasanya kan kita memang saling bekerja sama nih sama ekosistem teman-teman juga yang di dunia startup. Nanti dari situ baru begitu mereka lulus, at least mereka sudah punya MVP-nya, udah punya produknya, udah punya prototype-nya, udah punya business plan-nya, dan kalau misalnya itu scalable mungkin bisa go to the next level gitu. Nanti bisa ada accelerator-nya, dan sering kali kita juga ada demo day di mana kita meng-invite para calon investor, angel investor juga untuk bisa datang untuk bisa mendengarkan pitching-nya mereka atau melihat ini foundernya oke atau enggak. Jadi sering kali mereka tertarik bukan hanya untuk idenya tapi tertarik ke founders-nya kan. Jadi waktu mencari investor ini belum tentu bisnisnya ini sudah running ya. Iya. Belum tentu masih prototype ya. Betul. Karena ini kan masih tahap awal banget founders. Nah, jadi biasanya kemungkinan besar sih paling baru angels atau enggak, biasanya tergantung kan karena tipe-tipe investor kan kadang-kadang
ada yang memang mereka punya dananya untuk menginvest di Series A atau Series B kan, yang pasti bukan cuma baru produk aja kan, harus udah ada tractionnya. Jadi tergantung. Tapi biasanya mereka tuh suka melihat dan melirik dari awal. Jadi dimonitor dulu, kita lihat dulu. Mungkin nggak langsung diinvest, tapi kita monitor nih, kita lihat kayaknya ini oke nih. Coba kita lihat berapa tahap kemudian apakah dia udah oke. Itu sudah ada pendekatan, sudah kenal dulu lah, udah tahu kira-kira founders mana yang oke. Nah, biasanya seperti itu sih kalau di dunia di ekosistem startup seperti ini. Wah, seru juga. seru. Jadi dengan Shark Tank beda ya. Kalau Shark Tank ini kan sudah proven ya. Iya. Kalau Shark Tank kan itu lebih ke acara TV, udah proven, betul. Dia sudah punya bisnis. Yes, dan dia jadi investornya tinggal bid aja. Betul, dan dia kan mempitch, mau berapa, dapat saham apa, nanti akan dapat apa. Tapi investornya rata-rata minority masuknya, bukan majority, karena yang running the business tetap mereka. Iya, betul. Ya, menarik sih. menarik. Tapi at least ya itu something yang juga sesuatu yang baru, tapi excited. Makanya is a new venture dan sesuatu hal yang menurut saya bisa mengkontribusikan ke ekosistem ini. Karena kalau saya sendiri mulai startup, terus terang bukan yang nggak bisa ya, tapi mungkin saya juga belum tentu mau karena capeknya, waktunya, dan menurut saya lebih bisa mengkontribusikan lebih bukan membangun startup ya, tapi membangun ekosistem yang dengan mensupport, mengconnect dengan mentor, mengconnect dengan investor dan membagikan pengalaman saya. Jadi yang menurut saya itu sih bagian bagaimana saya bisa berkontribusi di ekosistem ini dengan lebih optimal daripada meng-create startupnya sendiri. Gitu ya, sambil masih tetap mengembangkan Merirana Learning Center, Merirana Digital Learning dan bisnis edukasi lainnya. Gitu sih, makanya nggak bisa menarik. Sendiri, harus punya suami yang suportif, yang pintar. Dan Miss Mary sudah punya suami yang luar biasa ya. Iya, thank you. Jadi di balik Merirana yang sukses ada seorang suami yang luar biasa. Amin. Pasti. Tinker. Iya. Dia maksudnya harus ada orang yang selalu bisa nge-push kita sih. To be better, ya kan. Jadi waktu di Founder Institute nanti ya mesti sangat menarik bagi Pak Alfa karena bisa ketemu dengan banyak orang kan. Oh iya. Iya betul. Karena itu lebih ke passionnya dia juga ya. And at least we can do something that we are passionate about berdua gitu. Karena my passion is basically again in entrepreneur and in education gitu. Iya. Seru sih. Ya. Saya sendiri kan memang suka sekali untuk invest, tapi memang di perusahaan yang sudah terlihat, jadi nggak mulai benar-benar startup ya. Iya betul. Karena at least tergantung sih, kalau misalnya memang dari awal banget ya of course itu risk-nya jauh lebih besar ya kan, dan tetap harus dibimbing kan. Mereka masih perlu bimbingan karena kan masih tahap embrio kan, masih awal banget, masih baby banget gitu. Nah itu berat dari sisi people development-nya memangnya. Iya, betul. Makanya akhirnya kalau saya ngelihat gitu dan kita diskusi juga dengan teman-teman yang ada di dunia startup, yang dibutuhkan itu again balik lagi ke foundernya. Nah jadi makanya saya memulai ini pun kita ambil titik yang paling awal, titik nolnya si foundernya ini. Karena kalau di founder ini udah bener, kedepannya pasti akan jauh lebih benar. Iya, karena ini nanti peluangnya untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Iya. Atau khusus di Jakarta saja. Sebelum ini Founder Institute itu ada di Jakarta aja, Founder Institute Jakarta. Nah, tapi sejak tahun ini ya kita buka untuk pertama kalinya Founder Institute Indonesia. Ya, jadi kita buka untuk seluruh Indonesia dan untuk pertama kalinya juga menggunakan online learning. Ini juga salah satu hal, jadi mereka bisa tetap belajar juga dan mengikuti semua progresnya secara online. Jadi untuk Indonesia, karena luar biasa sekali. Karena pasti banyak talent juga yang ada dari luar Indonesia ya, Pak Hermanto. Betul. Nah ini sobat sukses, bagi para calon entrepreneur yang ingin masuk atau bergabung di Founder Institute, silakan, ini sudah dibuka untuk seluruh Indonesia ya. Jadi gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, karena kalau bisa masuk sudah lolos tahap 1, tahap 2 dan bisa mendapat pembinaan, tentunya luar biasa sekali.
bisa menjadi salah seorang entrepreneur di Indonesia. Karena saya yakin sekali kalau di Indonesia ini jumlah entrepreneurnya semakin meningkat, at least bisa 7%, ekonomi di Indonesia akan menjadi sangat kuat dan tidak tergantung dari negara-negara tetangga gitu ya. Jadi Miss Mary sudah memberi peluang ya. Thank you. Juga Mary Riana Learning Center-nya tetap berjalan. Yes. Nah ini tentu sesuatu yang sangat positif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Untuk mendapat pembelajaran ya, supaya juga punya mimpi yang besar. Yes, yeah. Thank you. Ya, thank you. Bersyukur sih punya kesempatan dan bersyukur bisa terlalu belajar dengan orang hebat seperti Pak Hermanto. You inspired me karena untuk seseorang seperti Pak Hermanto aja masih meluangkan waktu untuk berbagi lewat podcastnya, selalu rendah hati, itu satu hal yang menurut saya sesukses-suksesnya orang yang paling sukses adalah orang yang memberikan manfaat bagi orang banyak kan. Karena ini salah satu tujuan hidup saya juga. Bagaimana bisa melahirkan sebanyak-banyaknya entrepreneur di Indonesia ya. Ya melalui podcast yang paling cepat ya sekarang ya. Karena kalau seseorang ingin belajar, dia cuma tinggal punya wifi, udah semuanya free kan. Betul. Jadi tinggal pinter-pinternya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang positif dari banyak tokoh-tokoh yang positif ya. Iya. Nah pada kesempatan ini saya juga ingin Sobat Sukses mungkin bisa kasih komentar ya, tokoh-tokoh siapa nih yang mau saya undang untuk the next episode ya. Karena ngundang seperti Miss Mary ini kan tidak gampang ya. Jadi mesti minta waktunya yang tentunya sangat sibuk ya. Thank you. Selalu ada waktu pasti. Terima kasih Miss Mary. Untuk datang ke sini. Pada kesempatan ini Miss Mary juga mungkin bisa kasih ini pesan-pesan ya kepada sobat sukses para milenial. Terutama di tahun 2021 ya. Kalau ini vaksinasi sudah bisa berjalan, tentunya orang-orang yang dampak COVID ini bisa menurun ya, harapan kita semua kan bisa menurun dan ekonomi kembali normal kembali gitu. Amin. Oke, pesan-pesan. Ya, pesan-pesan. Oke, jadi mungkin khusus sekarang ini masih edisi tahun baru, masih suasana tahun baru, sesuatu yang baru. Oke, jadi mungkin pesan saya simple sih. Kadang kita memulai sesuatu yang baru, tapi kita masih ngehang dengan yang dulu-dulu ya kan, masih ngehang dengan yang lama. Dan mungkin ini sesuatu yang simple yang mudah untuk diingat buat semuanya juga. Sama seperti kalau komputer kita ngehang, ya kan, ada cara untuk mereset ulang. Caranya adalah Control Alt Delete. Ya kan? Nah, jadi mungkin ini pesan saya buat semuanya, kita bisa merestart ulang lagi tahun ini menjadi tahun yang jauh lebih baik lagi, tapi caranya yang pertama kontrol. Kendalikan apa yang memang kamu bisa kendalikan. Oke, kendalikan pikiran kamu. Ada banyak hal di hidup ini yang sebenarnya kamu punya kendali gitu. Jadi kalau hal itu di luar dari kendalikan kamu, biarkan saja, fokus dengan apa yang kamu punya, apa yang kamu bisa, apa yang kamu bisa lakukan saat ini juga. Oke, kendalikan pikiranmu. Oke, isi dengan hal positif, kendalikan juga ucapanmu. Karena hati-hati kata-kata bisa menjadi kenyataan, ya kan? Jadi hati-hati dengan ucapanmu, kendalikan juga hatimu gitu. Jangan mudah menyerah gitu. Kuatkan iman. Jadi yang pertama kontrol. Yang kedua alternatif ya. Jadi tahun ini adalah tahun di mana kita harus menjadi orang yang kreatif. Di tahun lalu kita belajar ada begitu banyak hal yang berubah begitu cepatnya gitu, dan kita ditantang untuk selalu kreatif, cari alternatif. Di setiap permasalahan pasti ada solusinya. Kalau belum ketemu berarti belum gigih nyarinya. Harus cari gitu, dan harus berani mencoba sesuatu yang baru gitu, cari alternatif. Sama seperti tahun ini saya mengecat rambut saya menjadi rambut merah. Pertama kali seumur hidup saya nggak pernah ngecat merah gitu. Tapi it's okay, saya berani untuk mulai sesuatu yang baru. Oke, jadi kalau sampai hari ini targetnya belum tercapai, jangan ubah targetnya tapi ubah strateginya, cari alternatif. Oke, dan yang ketiga delete. Oke, tahun baru. Hilangkan, hempaskan semua pikiran negatif, procrastinate gitu kan. Hilangkan semua alasan-alasan untuk menunda, hilangkan semua ketakutan, hilangkan semua keraguan gitu. Jadi menurut saya ini sih mungkin 3 hal kalau kamu benar-benar serius ingin merestart tahun ini menjadi tahun yang lebih baik lagi, tahu, control, alt, dan delete. Itu sih. Luar biasa sekali. Jadi ingat-ingat nih Sobat Sukses ya. Jadi yang pertama kontrol ya. Jadi pikiran kita ini penting sekali. Apa yang kita ucapkan itu akan menjadi kenyataan. Jadi ucapkanlah hal-hal yang positif. Ucapkanlah hal-hal yang memang menjadi impian Anda semua.
Karena itu akan menjadi kenyataan. Itu penting sekali ya. Dan yang kedua, out. Jadi gimana Anda juga bisa merubah ya. Iya, cari alternatif, jadi mengubah pikiran. Beradaptasi ya, berinovasi ya. Kalau mengenai rambut saya tentunya nggak bisa ikut merah dong. Tapi you harus mencari inovasi-inovasi yang sesuai dengan you punya passion atau you punya skill. Nah, itu akan menjadi satu peluang yang baru tentunya ya. Jadi di masa pandemi pun akhirnya you akan mencuat menjadi seorang pemenang. Dan yang ketiga, delete hal-hal yang negatif. Jadi lingkungan negatif, omongan-omongan negatif, grup-grup negatif, buang semua, ganti yang positif. Sehingga you akan menjadi sosok yang benar-benar menjadi pemenang. Gitu ya, Miss Mary ya. Oke, sobat sukses. Terima kasih nih Miss Mary ya. Jadi stay humble, stay positive, stay on fire.